Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa ada lagi hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Filemon pasal 1 ayat 9 dan 10. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah tua yang bijaksana. Ya, tua yang bijaksana. Nah, seorang yang bernama Ernest Renan, seorang kritikus dan filsuf Prancis, mengatakan bahwa surat Filemon adalah a true little masterpiece. Ya, jadi artinya itu adalah sebuah surat pribadi penggembalaan yang menyatakan keindahan, ya, seperti apa yang disampaikan di sini. Bagaimana Paulus, ya, memberikan sebuah kehidupannya untuk memulihkan, mendamaikan, merekonsiliasi akan konflik yang dialami Onesimus dan Filemon. Nah, secara manusia memang itu sesuatu yang mustahil. Tapi ending dan di akhir cerita ini bahwa sesungguhnya Onesimus dan Filemon bisa bersama-sama melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentu saya menyampaikan ini tidak bicara tentang Onesimus dan Filemon, tapi saya mau mengangkat tentang Paulus. Ya, karena kalau kita melihat ini semuanya adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi anugerah dan kasih karunia Tuhan tidak tiba-tiba turun dari langit, bukan? Melainkan bekerja melalui seorang yang bernama Paulus. Ya, dikatakan di sini dia yang sudah tua tetapi bijaksana. Dalam ayat 9b tadi dikatakan, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, ya, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah, saudara, menarik di sini, Paulus mengatakan dia seorang yang sudah tua. Tua bukan karena umurnya saja, tua tetapi pengalamannya yang luas dan dalam serta sudah teruji bersama dengan Tuhan, bahkan dengan sesama siapapun. Bahkan pengalaman yang pahit tidak memahitkan hatinya. Bahkan kesuksesan juga tidak menjadikan dia arogan, sombong, dan lupa diri. Dan itulah tua dalam arti dia menjadi bijaksana. Nah, Bapak Ibu, bijaksana Paulus itu apa? Yaitu hidupnya dia berikan untuk memperdamaikan, merukunkan, merekonsiliasi, atau memulihkan hubungan siapapun. Inilah yang dijalani, inilah yang dihidupi. Ya. Dalam hidupnya, bahkan ketika dia sudah menjadi tua, dia tidak melupakan akan panggilan ini. Nah, inilah kebijaksanaannya sebagai orang tua yang didahulukannya atau yang dilakukannya, ya, kepada Filemon dan Onesimus. Dan menariknya lagi, Paulus rela melakukan apa saja dengan mempertaruhkan usianya, umurnya, ketuaannya itu. Bahkan dia melakukannya dengan memohon, meminta, dengan merendahkan dirinya kepada Filemon. Yang aku meminta kepada, wah, kalau orang sudah berumur itu kan, ya kita pasti akan ya masku gitu, akan renew gitu, akan mengalami sesuatu yang, wah, ya, masakan orang tua meminta ke saya, kan begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa Paulus melakukannya? Ya, menjadi seorang yang tua yang bijaksana, yang seharusnya hidupnya kalau sudah tua ya santai-santai saja hidupnya. Ya dia bisa berekreasi sebenarnya, dan dia juga mungkin tidak usah peduli lagi. Tapi justru dia tidak memilih itu. Paulus malah memilih dia peduli dengan orang lain. Dia memikirkan bahwa dia harus memulihkan, dia harus memperdamaikan, dia harus memulihkan kehidupan orang. Ya, nah, rahasianya apa yang membuat Paulus ya menjadi demikian? Ada 3. Yang pertama, karena Paulus sadar ya bahwa
dirinya pun ya, ada sampai hari ini, ya, sampai dia ada di zaman itu ya, dia bisa melayani, ya, bahkan dia pun sekalipun di penjara, ya, dia berkata itu karena dirinya sudah mengalami perdamaian atau dia sudah diperdamaikan oleh Allah itu sendiri. Kita tahu dia seorang pembunuh, walaupun dia tokoh agama, dia seorang yang membantai umat-umat Kristen pada waktu, tapi apa? Allah memanggilnya dan memulihkan hidupnya. Yang tadinya seteru, musuh dengan Allah, bahkan musuh dengan sesama, diperdamaikan. Wah, inilah ya titik berangkat mengapa Paulus demikian adanya. Dia menjadi orang yang demikian karena dia sudah mengalami perdamaian itu. Dia telah mengalami pemulihan itu. Dia telah diampuni dan dia sudah dimerdekakan. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, mengapa Paulus bisa berbuat demikian? Karena Paulus pun telah merasakan bagaimana dia pernah ditolong Barnabas sehingga orang-orang Kristen bisa menerima dia sebagai rasul Kristus. Pada waktu itu ya orang-orang Kristen itu sudah menolak dia karena ya tidak percaya, bahkan mungkin marah karena dia telah menganiaya dan membunuh banyak orang Kristen. Tetapi ketika Barnabas mengetahuinya, Barnabas justru memanggil Paulus. Barnabas melayani secara pribadi. Barnabas meyakinkan orang-orang Kristen yang ada di Antioquia untuk menerimanya, yang ada di Yerusalem menerimanya, supaya dia bisa melayani. Dan apa yang terjadi? Paulus diterima dan luar biasa. Paulus bisa melayani bersama-sama Barnabas. Inilah sesungguhnya alasannya yang kedua. Dan alasan ketiga, mengapa Paulus bisa berbuat demikian? Karena Paulus juga telah melihat dan mengalami sendiri bagaimana hasilnya ketika Markus dia terima kembali melayani bersama dengan dia. Ya kan? Dia betul-betul melihat sendiri atas apa yang dia lakukan kepada Markus yang sebenarnya pada waktu itu ya telah berbuat salah dengan meninggalkan pelayanan dan kembali ke Yerusalem. Itu dalam Kisah Rasul 13 ayat 13. Ketika dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas berniat untuk membawa Markus kembali bersama-sama. Ya, Paulus dan Barnabas. Tapi apa? Paulus menolaknya dengan keras dan berkata, tidak. Orang seperti ini tidak akan pernah sama-sama pelayanan denganku lagi. Ya itulah yang menjadi pernyataan. Karena waktu itu Paulus mungkin masih jiwanya semangat melayani dan masih jiwa muda. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa akhirnya ya terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 39. Akhirnya mereka berpisah. Tetapi ya waktulah yang membuktikan. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, di ujung dari akhir hidupnya, dalam surat inilah, dalam surat Filemon, Paulus menyebut Markus sebagai apa? Sebagai apa? Rekan sekerjanya. Dalam Filemon pasal 1 ayat 24. Itu di sana dikatakan, dan Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas teman-teman sekerja. Wah, luar biasa. Ini menarik. Nah, kesimpulannya adalah inilah juga yang harus dilakukan setiap orang tua terhadap siapapun ya, yang bertikai, yang berkonflik, apalagi anak-anak kita, apalagi cucu-cucunya, keluarganya. Bukan malah menjadi orang tua yang suka bersungut-sungut, pemarah, bahkan menjadi orang tua yang justru provokatif sebagai pemecah belah hubungan orang, atau bahkan pemecah hubungan anak-anaknya, ya, cucu-cucunya. Ingat, siapapun punya masa lalu. Karena itu sebagaimana Paulus, kita harus menerima, kita harus memberi kesempatan. Dan firman Tuhan dalam Matius 5:9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Maka bagi yang masih muda, jangan berkecil hati. Karena untuk menjadi bijaksana tidak harus menjadi tua. Tetapi kalau sudah menjadi tua, maka bersyukurlah, banggalah, dan bermegahlah. Karena justru di luar sana banyak orang sedang menanti, merindukan, dan membutuhkan kebijaksanaan. Gereja membutuhkan anak-anak muda yang dinamis di dalam pelayanan. Gereja juga harus mendoakan anak-anak kecil di sekolah minggu yang kelak menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Gereja juga membutuhkan pasangan-pasangan muda yang menjadi keluarga-keluarga yang kuat dalam rohani. Tetapi gereja juga membutuhkan the wisdom of all men, orang-orang tua yang bijaksana. Amin. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan tolong kami di waktu dan di usia kami terus menjadi orang yang bijaksana,
Bahkan sampai kami tua kelak, kami boleh mewariskan, meneladani akan iman, kasih padamu Tuhan untuk setiap generasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Shalom.